Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang globalisasi dan budaya. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Handus Nirwandi MPD dan Bapak Berto Apriano SPD MPD. Baik, lanjut saja kepada kelompok 4, yaitu yang pertama saya sendiri Ayu Herdia Daladinanti, yang kedua Ahmad Fajri, yang ketiga Nindya Karninda, yang keempat Muhammad Habil Chan, yang kelima Ihsanul Hakim Dirpa. Lanjut saja kepada pemateri yang pertama. Kata globe yang artinya dunia. Globalisasi artinya proses mendunia atau menuju dunia. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antara bangsa dan antara manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya, populer, dan bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Globalisasi adalah proses di mana berbagai peristiwa, keputusan, dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain. Menurut para ilmuwan, globalisasi yaitu dari kelompok transformasionalis bahwa globalisasi adalah kekuatan utama di balik perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang tengah menentukan kembali masyarakat modern dan tatanan dunia world order. Menurut Ahmed dan Hastings Donnan, sebagaimana dikutip oleh Tariqul Chair, mengungkapkan bahwa globalisasi dapat diartikan sebagai perkembangan yang relatif sangat cepat di dalam teknologi, komunikasi, informasi, transformasi yang bisa membawa bagian-bagian yang jauh menjadi hal-hal yang dapat dijangkau dengan mudah. Baik, mungkin sekian materi dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang globalisasi budaya. Adapun proses globalisasi budaya dapat terlihat dari pengadopsian budaya luar. Globalisasi dapat memperluas wawasan budaya, meningkatkan kemampuan bahasa asing, meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap mental ke arah yang lebih baik, meninggalkan produktivitas kerja, dan memberikan arah dalam bertingkah laku. Perkembangan globalisasi budaya secara intensif terjadi pada awal abad ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Kontak melalui media menggantikan kontak fisik sebagai sarana utama antar bangsa. Perubahan tersebut menjadikan komunikasi antar bangsa lebih mudah dilakukan. Hal ini menyebabkan semakin cepatnya perkembangan globalisasi kebudayaan. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Dari segi budaya, globalisasi umumnya dipahami sebagai proses penjajahan budaya, westernisasi, atau paling tidak proses pencampuran berbagai unsur budaya global dan lokal yang menghasilkan globalisasi. Berbicara tentang budaya, secara etimologi, budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang artinya adalah budi, akal, dan pikiran. Adapun budaya jika dirujuk pada bahasa asing, hanya berakar dari kata klore, berarti mengolah dan mengerjakan. Yang kata tersebut berkembang menjadi kultur dalam bahasa Inggris, segala kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Sekian materi dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Istilah budi pekerti atau moral dalam pengertian yang terluas adalah pendidikan. Dengan kata lain, budi pekerti mempelajari arti diri sendiri, kesadaran diri, dan penerapan arti diri itu dalam bentuk tindakan. Penerapan tindakan berarti memperoleh pengalaman tentang dunia nyata atau lingkungan hidup yang sangat berperan dalam pembelajaran budi pekerti. Dengan demikian, perkembangan budi pekerti merupakan aneka ragam pengalaman peran berdasarkan situasi tertentu. Inilah yang mendasari prinsip bahwa lembaga pendidikan atau sekolah dapat memberi sumbangan yang matang tentang budi pekerti seseorang dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan peran budi pekertinya, sehingga mampu memerankan budi pekerti itu dalam kehidupan masyarakat.
Materi selanjutnya yaitu golongan nilai-nilai. Yang pertama yaitu keilmuan, di mana suatu hal yang mendasari perbuatan seseorang ataupun kelompok yang bekerja terutama atas dasar pertimbangan nasional. Yang kedua yaitu solidaritas, suatu nilai yang mendasari perbuatan seseorang terhadap orang lain tanpa memikirkan keuntungan maupun kerugian yang akan terjadi pada dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu ekonomi, suatu nilai yang mendasari perbuatan seseorang ataupun kelompok atas dasar pertimbangan atas setidaknya keuntungan finansial sebagai akibat dari perbuatannya itu sendiri. Baiklah, kesimpulan dari semua materi yaitu adalah globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna dan nilai keseluruhan dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Proses ini ditandai oleh konsumsi budaya bersama dibantu oleh internet, media budaya masyarakat, dan perjalanan luar negeri. Konsumsi budaya bersama turut mendorong pertukaran barang dan kolonisasi yang menyebar budaya ke seluruh dunia. Globalisasi budaya melibatkan pembentukan norma dan pengetahuan bersama yang sesuai dengan identitas budaya mereka, baik individu atau kelompok. Globalisasi budaya terus meningkat keterkaitan penduduk dan kebudayaan di dunia. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.